Balik lagi barengan sama Studio Bola, masih barengan sama gua Raihan dan masih barengan juga sama Bang Wanda. Lagi smile gue. Oh kenapa tuh? Pokoknya lagi asik banget ya kita take konten hari ini. Kita take konten di tanggal 8 pas banget setelah laga Chelsea lawan Aston Villa di Piala FA. Nah nanti lebih lengkapnya kayak gimana kita mau ngingetin dulu sebelum lanjut. Membership CISC masih dibuka buat yang mau daftar atau ternyata belum pernah daftar, ikutan aja ya, harus ya, nanti ada di deskripsi. Terus juga yang masih banyak nanyain kemana sih Bang BG, terakhir updateannya kalau kita lihat di story-nya dia lagi foto sama salah satu artis cewek ternama pada masanya. Wih, Pada masanya lagi. enggak sih, sampai sekarang juga orang-orang masih dengerin lagunya tuh ya. Terus juga jangan lupa nih yang mau support kita ya, bisa banget di Sawerianya diisi di situ, karena nih Bang Wanda kebetulan kan agak jauh ya Bang Wanda. Dari mana sih? Ya lumayan lah. Tangsel Jatinegara tuh Oh lumayan. gitu. Dari Tangsel nih ya, warga-warga Tangsel gitu. Betul banget, buat kita ngopi-ngopi di sini juga kan, memberdayakan yang lain gitu kan. Apalagi musim hujan mungkin lebih lagi sering nyuci motor gitu kan. Oke deh, sebelum kita lanjut, kita opening dulu. Ini spesial buat kamu. Kita di Chelsea Indo lagi ada pembukaan membership. Dan untuk kali ini, spesial 20 tahun anniversary Chelsea Indonesia Supporters Club. Nggak cuma kaos, biasanya kalau kita itu adanya cuma kaos dan lanyard serta ID card dan lain-lain. Kali ini kita ngeluarin yang versi ini nih. Platinum tire. Ya, dapatnya Varsity, keren banget. 380.000. Selain itu kami juga bisa, ya lu udah dapat merchandise-nya. Lu resmi sebagai member Chelsea Indo. Lu juga kita ada kesempatan buat ini Mas ya? Ada dong, undian ke London. Tapi ke Craven Cottage, ke Stamford Bridge. Ke Craven ke Wembley. sama ke Wembley. Enggak ke Stamford. Enggak pasti ke Stamford Bridge. Sebelahnya boleh. Ya kan tadi gue bilang Craven Cottage. Kamu tadi. Lu bilang Horse Cottage. Nah, pokoknya nih untuk yang harganya segini sama segini. Nah, ya. Tantangan lagi hilang mampus. Harganya segini sama segini. Itu urusan Mas Adi, tampilannya kayak gimana kalian harus bisa baca. Nah, kalau misalnya kalian mau info lebih lengkap, mau tanya-tanya dulu soal masalah membership Chelsea Indonesia Supporters Club ini, kalian bisa langsung aja ke IG-nya @ChelseaIndo ya. See you di video selanjutnya. Ayo daftar member supaya Stutball kameranya makin bagus. Oke, jadi semalam karena kita kan ngeteknya abis laga FA Cup kan. Ya. Menurut lu gimana? Ini gue happy banget sih. Setelah 2 kali kalah beruntun, ternyata ini lawan Aston Villa di leg keduanya gitu kan. Sebelumnya seri, ternyata kita menang. Sungguh kasihan nih kalau yang pada nggak nonton gitu kan, pada tidur karena mau long weekend juga. Yang nonton pasti senang banget. Menurut lu gimana nih hasil pertandingan Aston Villa versus Chelsea di Piala FA? Mungkin buat teman-teman yang semalam ketiduran ya. Mungkin itu caranya supaya Chelsea menang. Jadi ketiduran terus aja kayaknya. Oh gitu. Kayak kalau lu ketiduran Chelsea menang, giliran lu nonton kalah, bad luck emang. Iya. Soalnya gue juga ketiduran. Emang kita nggak boleh nonton ya? Tapi menurut lu gimana performnya nih? Maksudnya kalau misalnya kemarin ternyata kalah gitu, menurut lu Aston Villa pasti ini juga kan lawan yang kuat kan? Iya. Beberapa kali Chelsea juga sempat kesulitan lawan Aston Villa-nya Unai Emery nih kan. Nah, ini menang nih Piala FA. Menurut lu apakah emang ternyata Chelsea tracknya lagi mementingkan FA Cup sama Carabao Cup daripada Premier League? Kalau kita flashback yang paling dekat aja nih ya, yang paling dekat itu Villa baru aja menang besar ya. Habis ngebantai Sheffield 5-0 dengan permainan yang Unai Emery banget gitu, atraktif. Dimana kita bisa ngelihat perpaduan dari lini tengah, belakang, tengah, depan itu oke banget. Nah, dan sebaliknya Chelsea itu baru aja dibantai sama Wolves. Bener ya kan? Kita baru dibantai nih sama Wolves. Nah, tapi dari sisi ya mungkin gampang dulu kali ya, nggak usah jauh-jauh yang ke belakang-belakang. Tim yang baru menang gede, main di kandang, bertemu dengan tim yang habis kalah gede,
tapi yang menang tim yang baru habis kalah. Malah Chelsea yang menang ya. Itu. Mungkin kita kayak ada termotivasi gitu kan, jangan sampai kalah lagi. Itu kayak trofi. Ini itu apa kelihatan waktu golnya kan yang ngegolin kan ada 3 ya. Gallagher. Gol yang pertama Gallagher, yang kedua ada golnya Jackson, yang ketiga adalah golnya Enzo. Terus juga gol keempat dari Aston Villa Diaby kan. Ya. Pas di golnya Enzo nih kalau kita lihat kan, itu kan free kick. Iya. Menurut lu gimana free kick itu? Itu istilahnya top bins ya. Kenapa? Apa di pojok banget gitu. Tadi sebelum kita tag kalau katanya Bang Adit kayaknya nih Enzo ada main mata nih sama Martinez katanya. Mentang-mentang kompatriotnya di Argentina ya kan, setim. Dia bilang kayak Bang Emi, iya elah Bang Emi. Waduh ya. Iya. Lu kan udah kalah nih, kasihlah gue panggung, katanya Bang Adit ya, kata gue. Tapi kalau dilihat dari segi teknik pengambilan free kicknya itu, gue nggak bisa bilang ini khasnya Enzo, cuman kita bisa tahu kita mungkin mulai banyak nih orang-orang yang bisa ngambil free kick selain Sterling sama Chilwell. Bahkan kemarin kan ada 2 kan, Enzo sama Chilwell. Benar, ya kan? yang persiapan. Benar. Kalau Chilwell itu kamarnya biasanya dia ngumpan. Cuman gue juga kaget Enzo bisa nendang sebagus itu, seakurat itu, dan kredit lebihnya sih gue sebenarnya mau highlightnya itu ke Gallagher. Kenapa tuh? Dia kayak kesurupan Iniesta. Oh gitu. Pas di pertandingan lawan Aston Villa semalam. Benar. Oke. Bahkan di gol yang open play kayak golnya Gallagher sama golnya Jackson, itu kita bisa ngelihat awal mula build up serangannya itu dari Gallagher. Ada ini maksudnya ada andilnya. Ada andilnya. Iya, ada andilnya Gallagher gitu. Jadi ngelihat posisinya Gallagher itu semalam perpaduan antara Tsubasa Misaki kali ya. Oh gitu. Karena gue ngeliatnya si tumben banget Gallagher ini dalam open play itu nggak cuman ngopernya itu vertikal atas bawah doang gitu. Nggak cuma horizontal doang, kanan kiri doang gitu. Tapi dia udah mulai ngasih umpan direct ke depan. Gitu. Kita bisa ngelihat waktu dia dapat tuh dia ngirim ke Jackson yang lagi di kiri. Jackson ya di kiri, itu juga nanti kita bahas ya. Nah itu, ini kita bahas gol dulu ya. Dia ngasih bola ke Jackson yang di kiri, dan Jackson tidak seperti Sterling dong yang mau cutting inside. Dia ngoper ke tengah dan akhirnya ada sebagai pemantul, dan di situ Gallagher beraksi lah gitu. Nah di gol kedua juga sebelum Malo Gusto dapat untuk assist, itu sebenarnya juga ada andilnya si Gallagher juga. Di mananya? Gitu. Waktu build up serangannya. Waktu build up serangannya. Iya, waktu build up serangannya. Jadi gue bilang selain golnya Enzo semalam yang emang bener ciamik, gue mau ngasih kredit ke Gallagher juga. Menurut lu man of the match-nya Gallagher di malam itu ya? Menurut gue. Menurut lu? Yes. Tapi kalau dibandingin sama Petrovic, kayak sama. Oh berarti menurut lu Petrovic ternyata nih bagus gitu perannya selama ini untuk menggantikan Roberto Sanchez aka Bang BG. Soalnya banyak juga yang bilang Roberto Sanchez tuh mirip Bang BG. Mirip Tengku Wisnu juga katanya. Iya. Berarti selama ini perannya Petrovic menggantikan Robert Sanchez itu menurut lu udah bagus nih beberapa match terakhir ini yang lu lihat. Nah, ini agak seru nih kalau gua bilang. Ini nggak tahu di pemikiran gua doang atau gimana. Semalam itu CB-nya Chelsea, center back-nya, itu memang masih ada error. Tapi mereka tuh ketika error nggak yang langsung nyerah aja gitu. Maksudnya mereka error tapi mereka tahu gimana cara menyelesaikan errornya. Masih fight back gitu ya. Iya. Dan sorry to say buat fansnya Thiago Silva, semalam Thiago Silva nggak main. Iya benar. Mainnya baru menit ke 70 something gitu kan. Betul. Itu juga itu. Ini kan CB-nya ada 2, berarti di sebelah kiri ada Badia Sile, sebelah kanan tuh Axel Disasi. Nah fun fact-nya mereka berdua itu main bareng di Monaco waktu itu. Gitu. Main bareng, emang diduetin bareng di Monaco. Akhirnya waktu itu Badia Sile dulu ke Chelsea. Barulah di musim ini Disasi yang ke Chelsea. Makanya chemistry-nya mungkin ada gitu kan. Itu dia. Nah tapi si Thiago Silva ternyata gak dimainin di FA Cup ini kan. Thiago Silva, Sterling. Sama siapa lagi yang gak dimainin di sini?
si Noni main sih. Oh iya, Noni Madueke main kan, Iya. dimainin nih ya. Apa? Gue makanya bingung nih. Apa ternyata Colwill masih cedera bukan sih? Cedera. Jadi apa kayak di FA Cup kayak Chelsea mentingin di FA Cup, tapi pemain yang penting-penting malah nggak dimainin nih. Jadi yang dimainin adalah yang itu kan kayak rada coba-coba gitu. Iya. Terus gimana menurut lo? Ini di Twitter banyak banget yang nge-highlight, maksudnya nge-post adalah tentang golnya Enzo, tapi pas di gol itu si Gallagher takjub ngeliatnya gitu. Wow, gila golnya bisa lo begini kan. Selebrasinya juga sampai pojok, ngasih shirt gitu kan, ngasih lihat. Itu menurut lo gimana? Itu Gallagher sebelum dia kaget gitu sempat diganggu sama Douglas Costa kan. Betul, didorong gitu. Gitu kan. Maksud gue dengan dorong gitu dia nggak yang fight back ngedorong atau ngapain. Dia kayak santai gitu. Dan ketika si Enzo ngegolin dengan gol yang sangat keren itu dia kaget. Maksud gue gini, ada jiwa leadership dari Gallagher gitu. Yang mungkin teman-teman ada yang setuju ada yang enggak, itu tuh terserah ya. Cuma gue ngeliat di sini Gallagher nih udah mulai tahu nih patternnya dia kalau mau jadi leader seperti apa gitu. Kita bisa tahu mungkin dulu ada Carles Puyol ya yang dia suka dikasarin sama pemain Madrid, tapi dia ngehalau teman-temannya buat fight back. Artinya ini biar urusan gue gitu. Nah maksud gue Enzo lagi-lagi free kicknya itu keren banget dan dia nunjukin kayak sampai dia buka baju gitu. Ini sebenarnya kayak bakal jadi tren pemain Argentina kayaknya kalau ngegolin keren. Oh gitu. Messi kan juga gitu. Iya, buka shirt. Dan Garnacho pun juga pernah kayak gitu kan. Oh iya benar. Ini kayaknya permainan Argentina bakal gitu ke depannya. Iya. Oke. Jadi sekali lagi buat Enzo sering-sering buka baju. Sebelum Enzo buka baju, bukain dulu ini handphonenya. Oh gitu. Coba. Ini emang ya kalau kita lihat ya teman-teman ya, ini pentingnya yang namanya koordinasi. Terus nih ada lagi nih yang mau gue tanyain. Apa tuh? Ada lagi yang pengen gue tanyain, yaitu dari starting line up semalam. Nico Jackson balik dari Piala Afrika. Ternyata dia dimainin bukan sebagai striker semalam, malah jadi attacking midfielder left di kiri, di sebelah kiri. Menurut lu gimana nih? Ini agak anomali ya kalau gue bilang ya. Dan kita kemarin kan sempat bahas jangan taruh Palmer di depan sebagai CF. Iya benar, lu Ya bilang kan? terakhir begitu kan? Kita dong, jangan gua. Tapi gimana gitu. Nah, Jackson waktu ada di line up, gue mikirnya dia bakal jadi CF. Oh gitu. Nah, Palmer bakal jadi AMF gitu. Gue pikirnya ya. Tapi ternyata lagi-lagi pas starting line up ada central forwardnya Palmer gitu, di mana Jackson di kiri. Dan ternyata Jackson kalau di kiri itu fluid banget, Cair ya? Cair banget gitu, enak gitu. Artinya Jackson waktu gue sempat nonton dia di Piala Afrika ya, dia juga jadi ini loh, jadi apa? Nggak jadi starter gitu. Nggak jadi starter. Nah, dia sempat main di kiri. Nah itu kontribusinya lumayan loh. Oh gitu. Ya makanya kayaknya Jackson kalau jadi kayak bukan Jackson doang, siapapun yang jadi central forward di Chelsea itu fungsi lu cuma satu, decoy. Oh gitu. Menarik back lawan untuk fokus ke striker gitu kan. Kayak golnya Jackson, ya kan? Itu backnya Aston Villa di tengah-tengah antara Palmer sama Jackson. Iya, Ya yang kan? lebih dijagain Palmer. Nah itu dia. Karena track recordnya kan ngegolin mulu. Sedangkan si Jacksonnya nggak dijagain. Ternyata malah bisa bikin kontribusi. Itu. Kayak Giroud gitu ya, jadi tembok doang ya. Iya. Iya, kayak Giroud perannya waktu di Piala Dunia tuh. Piala Dunia. Dia Iya. udah tua, dia yang dipanggil gitu Gak kan. golin tapi juara. Iya, tapi juara. Benzema aja nggak dipanggil. Yang dipanggil malah Giroud kan. Bener. Tapi di situ gunanya nggak jadi top skor, tapi bener jadi membawa ngegendong Prancis sampai menang tuh kan, jadi juara. Terus lagi yang mau gue tanya, oke kemarin kan kita permasalahan soal Sterling sama Madueke yang dua-duanya karakternya sama nih, ditaruh kanan kiri maruk. Nah ini Sterling off nih, nggak dimainin. Iya. Yang lain dimainin Madueke. Sempat ngasih assist, kontribusinya bagus. Menurut lo gimana? Lu tahu yang Madueke di menit 33 tuh dia sempet ngegiring dari kanan. Itu dia sendiri gitu. Iya. Nah maksud gue nilai plus dari Madueke ini dia mulai tumbuh lagi kepercayaan dirinya, yang dimana waktu lawan Luton itu keren banget. Dan dia sekarang ngebuktiin dia bisa ngambil bola dari belakang ke depan dari sisi kanan. Jadi
kalau gue bilang dia tinggal permasalahannya konsistensi aja sih. Konsistensi. Iya. Ya. Dan tadi kalau gue highlight sedikit ya, dari build up-nya Chelsea, kayaknya bukan kayaknya, ini udah jadi rahasia umum lah. Jadi setelah pertandingan lawan Wolves, waktu kita dibantai 1-4, nggak usah disebutin. Itu Pochettino terlambat ikut konferensi pers beberapa jam. Beberapa jam. Ini gue baru tahu nih. Iya. Terus kenapa tuh? Usut punya usut, ya udah pasti lah. Pochettino nggak mungkin dia sakit perut sampai BAB dulu gitu, nggak mungkin. Cari alasan. Artinya itu dia ngomong ke pemainnya dong, ya kan? Kayak Pochettino tuh kalau di press conference itu kayak jawabannya aman-aman aja gitu kan. Gitu, stabil gitu, normatif semua gitu. Nah, tapi dia ngeluangin waktu setelah kita dibantai waktu lawan Wolves itu agak lama dia datangnya. Dan itu dari kabar yang lumayan terpercaya juga, itu dia team talk. Team talk gitu. Masih hair dryer treatment bukan gitu? Wah, boleh dikeramasin gitu. Iya, enggak. Soalnya beberapa pertandingan kemarin yang sempat kayak di babak pertama kebantai, akhirnya Chelsea sempat balikin comeback gitu kan. Katanya di tim talk break perpanjang break ke halftime, dia ngasih hair dryer treatment gitu. Wah. Nah, mungkin waktu Wolves juga gitu kan? Iya. Kalau kita highlight sedikit nih ya lawan Wolves ya. Sebenarnya di awal itu kita mainnya udah lumayan bagus dengan golnya Palmer yang ulangan ya, repitasi doang kayak gitu. Gue pede menang gitu tadinya. Cuman ketika ngeliat ada satu error, problemnya itu konsentrasinya jadi buyar. Nah, itu yang semalam gue lihat nggak terjadi di central back-nya Chelsea. Gitu. Karena gue di sini ngelihat Aston Villa ini bukan lumayan. Total shot-nya 15. Oh iya, banyak ya. Shoot on goal-nya 5. Nah, artinya 15 shot itu membuktikan bahwa central back kita masih nggak bagus-bagus banget. Masih oke. Tapi end produknya kan gol. Tapi cuma 1. Itu pun menit 90 plus 1. Itu juga udah diganti kan. Ada si pemain wonderkid kita, Alfie, yang main kan. Gilchrist. Iya, Gilchrist. Si Diaby pun golnya menit 90. Artinya error yang terjadi karena hilangnya konsentrasi itu sepertinya udah bisa minimalisir sama central back Chelsea. Dan kalau kita lihat lagi Chilwell balik lagi ke performa dia flank yang tahu nih. Lu kalau misalkan maju jangan lupa mundur. Gitu pun Gusto. Mungkin Chilwell koordinasi sama Jackson lebih bagus ketimbang sama Sterling. Nah, itu bisa jadi kan. Kita doain aja lah ya nanti ke depannya gimana. Soal Malo Gusto nih, lu gimana? Akhirnya kan yang kita bilang kemarin aturan kayak Malo Gusto yang dimainin, bukannya Disasi di sebelah kanan. Nah, akhirnya Malo Gusto main di Aston Villa ini ngasih assist juga. Nah, itu dia. Gimana? Tadi yang udah kita bilang kan, kesalahan Chelsea itu mungkin ketika ada sebuah error, bagaimana cara memitigasinya. Artinya lu punya konsentrasi, jangan cepat buyar kalau ada kesalahan yang awalnya remeh-temeh. Karena semalam bukan berarti Villa nyerangnya nggak oke. Kita tahu Watkins itu licin banget. Lagi performanya. Pemilik dia di FPL, Watkins. Depannya Oli, aja licin. Nah, Oli. Ya, orang tua lah makanya. Oli Watkins. Iya, lu Watkins. pakai Oli Watkins di FPL lu. 18 poin. Siapa tahu ada mau produk Oli di sini kan, bagus ya Oli nih. Boleh masuk, boleh Oli, yuk masuk nih. Pokoknya gue sebut 30 kali ntar itu. Oli apapun itu. Yang Wanda tuh Oli, yuk produk Oli masuk yuk. Berarti menurut lo bagus juga nih ya si Malo Gusto ya. Cukup harus hati-hati nih Jackson. Kalau misalnya kelamaan comeback, siapa tahu back yang satu ini bisa menempati first teamnya Chelsea kan? Iya. Kalau dilihat tadi semalam, sepertinya Chelsea udah
nggak terlalu nggak perlu terlalu tergantung sama Thiago Silva lagi ya untuk center back-nya. Artinya Disasi jadi nggak usah terlalu di kanan, gitu kan? Bisa ditaruh di posisi murninya di central back. Central back. Karena gue ngelihat kemarin kita bikin error, iya, tapi kita tahu bagaimana how to stop serangan dari Villa gitu. Jadi mereka tuh nggak panik. Dan kalau central back yang nggak panik, Petrovic juga nggak panik gitu. Oke. Karena yang lebih serem dari Villa itu sebenarnya second ball-nya itu John McGinn. McGinn tuh sama Douglas Costa itu kalau yang lagi-lagi yang main FPL kalau suka diferensial pasti pakai dia tuh. Oke. Karena dia second ball-nya tuh oke banget. Nah itu terbukti dari tendangannya mereka, McGinn itu masih bisa dihalau sama Petrovic. Oke. Terus Kunku masuk sebagai super sub. Menurut lu gimana nih performa dia? Lu kan sebagai kayak cinta banget sama Kunku nih kan? Gue malah waktu lawan Wolves tuh gue ngelihat dia dihadang sama backnya Wolves tuh kayak wah cedera lagi nggak nih ya? Gitu. Takut kaca kan, kaki kaca. Iya. Ini kalau dilihat Chelsea itu emang nggak punya kekurangan pemain di atas kertas ya. Ya dari segi kemampuan sama kapabilitas tuh oke banget. Cuman kalau Nkunku masih belum bisa full time 90 plus dia main gitu. Mungkin emang benefitnya masih belum kerasan di kita gitu. Cuman yang gue lihat adanya Nkunku itu bisa lebih nambah warna di serangan kita. Oke, itu ragam penyerangan Chelsea gitu. Iya, karena kalau gua lihat semalam dengan adanya Nkunku itu Gallagher lebih ke tengah. Oke. Nah, itu menurut gua bener banget si Pochettino. Untuk kali ini nih di game ini ya. Iya, jadi kalau dia tadinya pakai double pivot, daerah pas si Nkunku main akhirnya jadi balik ke 4-3-3. Oke, balik ke 4-3-3. Ini jujur lawan Aston Villa tuh bukan tim yang mudah buat dikalahkan ya. Apalagi ternyata Chelsea menang nih kan, lanjut untuk putaran berikutnya di FA Cup lawan Leeds. Nah, cuman kalau gue lihat udah 2 kali nih Cole Palmer ditaruh di striker. Dan gue takutnya yang sebelumnya dia banyak gol, makin kesini nanti produktivitasnya menurun. Menurut lo gimana? Di FPL udah gue jual ya. Oh gitu. Ya, waduh, Palmer dijual di FPL. Jadi karena itu nanti masih pakai yakin lah. Soalnya besok lawan itu Palace ya. Asis lah itu dia minimal. Ya mungkin ya. Kalau Palmer, gue masih percaya sih dia masih ada andilnya gitu. Terbukti dia ngegolin terakhir lawan Wolves. Tapi setelah dilihat di game semalam, peran dia itu selain sebagai pengatur serangan dan pemantul, dia juga pengecoh dari center back lawan gitu. Karena gue ngelihat ketika Jackson di kiri, tapi ketika Jackson tahu nih si Chilwell udah mulai maju, itu seakan-akan dia kayak striker berdua sama Palmer. Jadi kayak Chelsea itu punya 4-4-2 gitu. Nah, artinya dia agak narrow ke tengah, ya kan? Nah, itu fungsinya adalah untuk mengecoh center back lawan. Oh, itu ya, decoy tadi itu ya. Iya. Oke. Emang itu mungkin mikro taktik lah atau apa gitu. Iya, kita nggak ngerti juga ya. Selama pokoknya menang, itu udah senang dah gue dah. Terus gimana lagi? Menurut lo ada tambahan nih dari pertandingan Chelsea yang menang lawan Aston Villa ini? Gue masih nggak nyangka sih bisa menang dengan ball possession juga menang gitu. Bagus ball possessionnya Chelsea ya? Iya gitu. Karena Aston Villa ini memang direct gitu. Cuman kalau gue lihat dia itu sebenarnya kuat di lini tengahnya. Gue lagi-lagi nge-highlight si Douglas Costa sama McGinn ini dia orang-orang yang jiwa fightingnya itu gila-gilaan gitu. Oke, work rate-nya tinggi karena orang Skotlandia kan emang itu ya, emang semangat gitu. Begitu. Nah, kita juga punya. Siapa tuh? Caicedo sama si Enzo sebenarnya. Yang work rate-nya tinggi. Jadi udah paling bener banget ngelihat si Caicedo sebagai breaker dari serangan lawan, Enzo sebagai box to box. Bantu serangan. Gitu. Oke. Jadi kesimpulannya gue nggak nyangka ya kita bisa menang dengan defisit dengan surplus gol kayak gini dan bawa posisi menang. Wah ini gitu. Pokoknya kita tunggu lagi ya. Oke, kita lanjut nih ke pertandingan yang akan dilaksanakan di Selasa dini hari.
Chelsea bertandang ke stadionnya Crystal Palace. Iya, Selhurst Park. Ini di lanjutan game week English Premier League kan. Menurut lu gimana? Udah ada yang bisa lu lihat-lihat nih? Di 2 game terakhir Palace sebenarnya nggak terlalu bagus ya. Dibantai sama Brighton, dibantai sama Arsenal. Oke. Walaupun sempat menang lawan Sheffield. Jadi lagi-lagi gue bisa ngelihat kalau tren positif ini di FA Cup dibawa ke Premier League, berarti 3 poin bukan hal yang muluk lah buat Chelsea. Oh iya, istilahnya ini kayak lawan mudah ya. Iya. Ini kayak kita ngomong kemarin waktu Wolf gitu kan, nge-review Wolf. Iya. Sampai kalah, gue takut aja nih. Derby. Oh iya, derby London ya. Tapi beda London. Beda bagian lah ya, mungkin dia sebelah mananya. Terus kira-kira apakah akan dimainin lagi nih Sterlingnya, Silva-nya, atau Pochettino kalau kita lihat kan dia starting line up udah pasti itu yang itu aja gitu, kecuali ada yang cedera atau yang mana baru diganti. Nah kalau menurut lu gimana nih nanti lawan Crystal Palace? Siapa nama pelatih? Yang Kita pelatih Chelsea? Pochettino tuh T-nya piala. Oh gitu. Jadi buat yang liga-liga kayak gini yang sistemnya bukan kompetisi gitu, kayaknya dia nggak terlalu semanggah nih. Oh jadi kayak dijadiin buat training, latihan, fokusnya adalah ke Piala FA. Ya gitu. Sama FA ya. FA yang masih ada kan? Karena kalau menang Carabao, menang Piala Liga, otomatis ke Piala Conference. Menang Piala FA, otomatis ke Piala Eropa. Gitu. Oke. Karena gue bukan gue pakai baju putih langsung menyerah ya musim ini di Liga ya. Karena gue ngeliat emang tren dari klasemen nggak memungkinkan gitu loh buat Chelsea bisa ke Liga Champions lagi, Liga Champions, karena jarak sama peringkat 6. Aduh gue malas sebut lagi. Sama MU. Itu udah 6 poin. Sorry, 8 apa 6 gitu. 8 atau 6. Iya, itu maksud gue gini, kita besok masih ketemu City kan? Iya, di tanggal 25 habis lawan Palace ketemu City. Nah, maksud gue kita jangan mikir kejauhan, kita fokus yang besok aja lawan Palace. Gue masih percaya kita bisa menang, tapi ya kalau lu highlight tadi Sterling sama Silva bakal dimainin, feeling gue dimainin. Oh, iya, karena Chelsea lagi-lagi butuh rotasi pemain ya. Oh gitu. Dan kalau lawan City, lawan Palace ini menang, kalau bisa juga lagi-lagi tren positifnya tapi kita jaga kayak gitu. Biar masih ada motivasi atau kepengenan menang lagi buat nantinya lawan City. Bener Bang. Oke. Terus ngomongin MU nih. Temen gue ada yang nanya ada di script nih. Dia tuh nanya gini soal itu gimana Mudryk. Dia kemarin biasanya kan Piala FA atau Carabao Cup kan pasti yang dimainin adalah yang bukan first team di liga gitu kan. Iya. Nah semalam Mudryk ada di bench, nggak dimainin dari menit pertama. Terus tiba-tiba nggak dimainin lagi di babak kedua. Benar-benar ternyata off, nggak main semalam. Sedangkan kita beli itu dia 100 juta. Menurut lo gimana nih tentang si Mudryk di Chelsea? Apalagi kemarin ada kabar naik di mana-mana gitu kan. Dia dicengin sama orang di DM, dibales sama Mudryk. Diajakin di challenge sama dia, kalau lu menang nanti gue kasih berapa pound sterling, 10.000 pound sterling gitu kan. Menurut lu gimana si Mudryk yang satu ini nih? Aduh, itu Mudryk tuh dia emang gimana ya, mau dibilang ABG atau apa? Enggak juga sih. Karena dia memang rajin ya di medsos ya. Di Instagram dia rajin gitu. Di X juga rajin. Maksudnya ketika dia main jelek, dia ngeposting quote gitu. Quote. Iya, dia orangnya agak-agak ini juga. Agak-agak senja. Iya. Penikmat kopi di kala senja juga. Dia bilang the better days will become gitu kan. Artinya dia masih semangat gitu. Nah, orang yang kayak gini nih itu artinya punya interaksi yang cukup baik sama fans. Nah, selain interaksi yang baik, konsekuensinya dia juga pasti bakal banyak yang nge-hate juga. Oh gitu. Nah, mungkin ya kemarin dia lagi mumet banget. Lagi depresi. Iya, entah cicilan pinjol mana yang belum bayar. Itu yang kalian
Iya, benar. Ini dua anak muda ini langsung yang gitu ya. Kayak kemana nih ya? Iya, bener. Ada kalian. Oh ternyata ada yang lain gitu kan. Kalau masuk nggak apa-apa kita sebut nanti. Ayo boleh ya. Aduh. Ntar pas masuk langsung dihujat nih. Oke, gimana tuh Podrik? Dia nge-replay si pemain si orang ini kan. Orang ini yang Dan ngebully ternyata Mudriknya juga nggak pelit-pelit interaksi. dia. Oh gitu. Iya gitu. Oh iya, pasti dibalesin. Coach Bahkan- Justin di blok gitu kan. Sama Podrik loh. Bahkan ini ada akun orang lain. Hah? Kan sekarang checklist situ tuh udah bisa dibeli ya. Iya, bisa Ya kan? berbayar gitu. Lu bayar Iya, per bulan kan. berapa? Ada orang bikin akun Mikola Mudrik yang miripin username sama kayak itunya dia dan mengaku dia Mudrik. Itu di follow banyak juga sama orang-orang. Sama orang-orang ya. Iya. Bermodalkan bayar verified itu. Yang artinya bahwa Mudrik ini emang adjustmentnya tinggi gitu. Mungkin dia kalau misalnya performnya bagus, mungkin bisa jadi kayak Cristiano Ronaldo nanti. Iya. Followersnya banyak, bisa dapat endorse ini. Bener. Cuman performnya ini belum ada nih. Yang paling masih gue inget tuh dia ngomong kayak ini tuh masih 20% dari kemampuan gue. Oke, Iya kan? iya benar. itu. Belum semua nih. Belum semua itu Isi H+. chatnya apa sih isi chatnya itu? DM-nya? Oh, cuman ini doang. Pokoknya kayak dia ngebully gitu. Pokoknya ngomentarin lu gimana sih performnya kayak yang kita ngomongin sekarang. Ternyata kebetulan kebaca nih dia. Biasa kan gabut malam-malam, kebanyakan scroll gitu kan. Dibalesin, kebawa emosi gitu. Sampai ditanya sama Mudrik, lu pemain bola. Oh gitu. Emang lu good at di football gitu Iya. kan? Di intinya si yang ngechat ini cuman bilang kayak lu ngegolin dong gitu. Ya kita doain aja lah ya, semoga performnya bener gitu. Kalau nggak bener, pinjemin dulu lah sampai bener dulu gitu kan. Gue takutnya kayak Pulisic gitu. Jangan dipinjemin lah Mudrik. Oh gitu? Iya dijual. Oh iya. Oke. Terus ada apa lagi nih yang lu lihat menjelang Chelsea lawan Crystal Palace? Gue kalau ngelihat Crystal Palace sama Chelsea ini kadang suka pede, kadang suka enggak gitu. Oh gitu. Karena Selhurst Park ini tempatnya ada di London Selatan. Oke. London Selatan ini orang-orangnya lumayan ini ya, hooligansnya lumayan Tinggi. lumayan serem Antusias. gitu. Serem. Ya, kenapa gue bilang serem? Karena cuman Crystal Palace yang fansnya itu bukan hooligans, tapi ultras. Oh gitu. Ultras. Oh. Jadi dia suka bawa banner gede gitu, suka korteo segala macem. Dia emang beda sendiri. Dan kulturnya itu London Selatan itu emang lumayan agak sedikit sentimennya tinggi sama orang-orang di London yang lain. Dan gitu. kalau lu pernah lihat juga momen kita terakhir tandang ke Selhurst Park itu yang kita bisa menang comeback itu golnya Chelsea di menit-menit hampir terakhir lah. Gallagher waktu itu. Nah, maksud gue gini, dengan ngebikin si Palace ini unggul duluan, Oke. itu akan memberatkan Chelsea. Oh gitu. Jangan sampai dia unggul duluan. Oke. Gitu, karena emang supporternya ini lumayan mengintimidasi tim lawan. Gitu. Benar-benar pemain ke-12. Bener. Jadi kalau saran gue, Chelsea mendingan unggul di awal biar penontonnya tuh diam. Benar. Dan kalau misalnya udah unggul di awal, jangan sampai keteter terus nanti digolin balik gitu kan. Ya, Masalahnya sebelumnya lawan Wolves kita gol duluan. Ya. Tapi ternyata bisa dibalikin sama Wolves sampai kalah kita ke bantai. Nah, di lawan Villa kita bisa golin di babak pertama 2 gol. Kan gokil ya. Oke. Ada lagi kira-kira yang mau lu tambahin? Cukup kayak itu. Udah segitu dulu aja ya. Oke deh teman-teman, thank you banget yang udah support kita. Segini dulu aja kali ya. Jangan lupa yang mau komen di bawah pasti kita bacain ya. Kayak kemarin nih ada yang bilang katanya no BG no party. Kita tunggu Bang BG masih di sini ya. Tapi ada yang itu kan yang bilang kalau Bang Mix
sama gue digabungin gitu. Oh gitu, Iya, bagus itu seru tuh. bisa. Ya, Bang Next buruan tiket ke Bali, buru-buru. Oh kita yang ke sana. Iya. Tapi Apa? katanya bagus juga loh ada Ponario, apa kita cut aja sih karya gitu. Aduh, Jangan jangan dong. ntar siapa yang bawa koper. Lagi ulang tahun juga nih Bang Karya. Kita doain. Wih, bisa ulang tahun. Kita doain semoga Dia bisa ulang tahun. iya di umur yang sekarang tuh bisa. Nario pakai N. Oh Pak Nario. Di umur yang sekarang bisa ya fun, semua yang dipengen jadi Iya. kekabul ke kejadian gitu ya. Karena umur gak ada yang tahu yo. Jangan lupa teman-teman semua yang belum subscribe di subscribe, di like juga, dikasih tahu teman-temannya yang suka Chelsea, apalagi misalnya pacar atau istrinya yang belum suka Chelsea, tolong di influence ya biar suka Chelsea ya. Pacar 1, pacar 2, pacar 3, Enggak dong, Oh, enggak. saya emang enggak kayak gitu. pacar Cina. Wah. Boleh. Jangan lupa juga support kita di Saweria. Yang belum ikutan membership, yuk diikutan. Yang belum pernah, yang belum renew lagi, yuk diikutan. Oke segitu dulu. Rehan pamit. Wanda pamit. Dah.